Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan majelis yang kedua dari matan Lum'atul I'tiqad. Qala al-muwaffaq bin Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa ma ushkila aw askala min dhalika wajaba ithbatuhu lafzan wa tarku at-ta'arrudi li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi. Bagian yang kedua dari apa yang diberitakan di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah dan hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ma askala min dzalik, ma uskila min dzalik. Ya, apa yang bermasalah, apa yang tidak jelas buat kita. Apa yang tidak jelas, apa yang bermasalah, apa yang tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui. Nah, apa dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diberitakan dalam Al-Qur'an dan hadis sahih itu yang tidak jelas itu yang seperti apa contohnya? Ya, apakah seperti sifat ulum, sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, seperti sifatul istiwa, istiwa Allah Subhanahu wa taala, Allah ya bertempat di atas arsy, ataukah sifat Allah memiliki yad, memiliki tangan, Allah memiliki mata, ya, Allah tertawa, Allah marah, Allah mendengar, Allah lihat. Sifat yang seperti apa? Yang tidak jelas itu, yang iskal itu, yang seperti apa? Ya, sifat uluhiyah, sifat yang seperti apa yang iskal itu, yang diberitakan dalam Al-Quran, Rasulullah Nabi SAW. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang dimaksud oleh wama uskil dzalik, yang tidak jelas atau bermasalah atau tidak diketahui atau iskal itu, ada tanda tanya di dalam itu. Ya, jadi sebagian masyarakat kita mengatakan itu sifat yang merupakan konsekuensi dari sifat. Sifat yang merupakan konsekuensi dari sebuah sifat yang sudah jelas. Seperti contohnya sifat turun, nuzul. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, di setiap sepertiga akhir setiap malamnya. Ini kan sudah jelas. Itu bukan iskal, enggak ada iskal. Sifat nuzul enggak ada iskal. Tapi konsekuensi dari sifat nuzul ini, misalkan kemudian dikatakan, apakah kemudian kita menetapkan bahwa Allah itu kemudian berpindah? Oh, berarti konsekuensinya kalau Allah itu turun ke langit dunia, berarti Allah itu pindah, tidak tempat. Berarti konsekuensinya lagi apa? Arsy itu kosong. Ya, arsy itu suwung, pada kita suwung, kosong, ditinggal. Nah, konsekuensi ini kan nggak ada di dalam teks Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Makanya disebut iskal. Kalau sekarang saya tanya, teman-teman, Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir di setiap malam. Saya tanya semua, apakah arsy kosong? Nanti bilang tidak. Tuh, tidak tahu. Nanti arsy kosong apa enggak? Tindakan Allah ini kosong apa enggak? Terus antum? Wallahu a'lam. Antum? Wallahu a'lam. Antum? Tidak. Terus yang di belakang enggak ada berani jawab ya. Begitu kalau para ulama begitu. Ketika dihadapkan kepada pertanyaan itu, apakah kemudian arsy itu kosong? Tindakan Allah SWT kosong. Sebagian ulama mengatakan tidak. Sebagian yang lain mengatakan iya. Ini sudah mengatakan apa? Allahu a'lam. Yang mengatakan tidak, siapa? Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad dan sebagian murid-murid beliau mengatakan arsy tidak kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Tindakan Allah enggak turun. Sama seperti ketika ya
Wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Kapan itu? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Hari kiamat nanti Allah datang di mahsyar wal malaku saffan saffan, malaikat berbaris bersaf-saf. Harus katakan tidak. Sehingga sama enggak kosong. Allah mengatakan begitu. Ya, ala dzahirihi. Allah jadi Allah mengatakan Ar-Rahmanu al-Istawa. Allah selalu bertempat di atas singgasananya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan Allah datang sementara malaikat berbaris saf-saf. Yang jurubuna ila sama'i dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga turun lain, Allah turun. Ini semua tidak bertentangan satu sama lainnya. Jadi dikatakan jasad Allah enggak kosong, tidak. Yang lain mengatakan apa? Iya, kosong. Ya, karena tidak bisa dipahami dalam bahasa Arab kalau Allah Subhanahu wa taala orang itu turun, ya, melainkan tempat sebelumnya itu apa? Kosong, tiwung. Maka dikatakan tidak sana Allah kosong ketika Allah turun ke itu ya, kosong, iya. Maka ini iskal kan? Nah, kalau Allah turun jelas. Allah datang jelas dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Tapi konsekuensi dari Allah turun ke langit dunia, Allah datang dari kiamat. Konsekuensinya itu ketika ditanya, ya tidak sana Allah berarti kosong. Berarti Allah berpindah. Ya, mutahayyir. Ya, dalam bahasa mereka. Jadi Allah tidak, Allah tidak ke arah yang lain. Konsekuensi ini apa kata Ibnu Qudamah? Ma'ustilah min dzalik. Sekali tidak jelas. Ya, Ibnu Qudamah milih yang ketiga. Allah. Siapa yang mengatakan iya dari Ibnu Manda? Ya, Ibnu Manda mengatakan iya, kosong. Ya, iya kosong. Ya. Maka Ibnu Qudamah mengatakan ma'ustilah min dzalik. Itu termasuk iskal. Itu termasuk iskal. Ya, sekarang misalnya, ya, wasilta yadaihi yamin. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang apa yamin? Kanan. Dan kedua tangan Allah kanan. Kamu tanya, berarti konsekuensi Allah enggak punya tangan itu. Itu namanya apa? Konsekuensi dari sebuah sifat yang sudah jelas. Konsekuensinya ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah wa ma uskila min dzalik. Apa kewajiban kita ketika berhadapan dengan sebagian ulama mengatakan begitu sekali. Sebagian yang lain mengatakan wa ma uskila min dzalik ini dibaca istilah wa ma uskila min dzalik bukan wa askala. Wa ma uskila min dzalik artinya iskal itu kembali kepada orang yang membaca. Ya. Jadi kembali kepada apa? Orang yang membaca. Semuanya jelas. Kitabun ya ubimat ayatuhu tsumma fusilat min ladunni. Al-Quran ini kitabun ubimat ayatuhu. Ayat-ayatnya sudah sangat diperjelas. Ya, dan al-kitabul la raiba fihi. Sudah jelas, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Semua sudah jelas. Ya. Jadi semuanya Al-Quran sudah jelas. Tapi pengetahuan orang itu yang apa? Berbeda-beda. Pengetahuan orang itu yang berbeda-beda. Ya, pengetahuan orang itu yang berbeda-beda. Ya. Ya, yang ngerti bahasa Arab sama yang nggak ngerti bahasa Arab itu beda-beda ya kan? Ya ini, jadi kata usul kembali kepada orang, kembali kepada orangnya, bukan kepada apa berita, tapi kembali kepada al-mukhbar, yang dikasih berita, ya, yang al-mukhbar lah yang dikasih berita, ya. Wama uskilah. Kalau wama askala beritanya, wama uskilah yang dikasih berita. Ya. Maka kewajibannya apa ketika terjadi ketidakjelasan seperti ini? Satu, wajib isbatuhu lafzan. Wajib menetapkan teksnya. Wajib menetapkan apa? Teksnya, lafzan, teksnya ditetapkan. Allah nuzul. Allah istiwa, ditetapkan. Ya. Kita ya dari yang ini kita tetapkan. Kita ya dari yang ini. Ya, kita tetapkan begitu. Ya. Wajar ta'arudin makna. Dan tarku ta'arud meninggalkan, ya, menyentuh makna tadi yang konsekuensi itu. Ya, sedangkan menyentuh membahas konsekuensi itu tadi. Yang iskal itu tadi. Nah, ini kalau makna wa ma askala. Kalau khobarnya yang iskal, kita tinggalkan. Ya, kita tinggal.
arusnya yaklu, arusnya di singgah sana Allah jadi kosong atau enggak kosong, kita tinggalkan itu. Ya, Allah berarti Allah punya tangan kiri atau enggak, tinggalkan itu. Ya, Allah itu berpindah atau enggak berpindah, tinggalkan itu. Ya, iskal. Ya, iskal. Allah yang berpindah arah atau enggak berpindah arah, Allah di arah atau enggak di arah atau tidak, tinggalkan. Ya, tanya aja apa ada. Ya, kata jihad, kata yaklu al-ard, ya, kata tahayyuz ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan. Ya, cara berta'awud di makna. Wa naruddu ilmahu laka ilmu. Nah, kalau kembali kepada mukhbar lahu, kepada yang dikasih berita, ya, apa itu buat ngerti bahasa Arab yang buat dengan itu mengatakan dalil terabrak ini kayak mudeng. Ya, maka kita tetapkan aja lafaznya. Ya, kita tetapkan lafaznya. Maknanya apa? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah a'lam. Ya, di makna. Ya. Berarti kalau semakin ilmunya semakin tipis, semakin nggak punya ilmu, jawabannya semakin banyak wallahu a'lam di makna. Iya. Ya. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim Allahu a'lam bi makna. Alhamdulillahirabbil alamin Allahu a'lam bi makna. Ya, Rahman Allahu a'lam bi makna. Ini semakin enggak tahu. Ya, kembali kepada orangnya. Penaruddu ilma ulaqaihi, dan kita kembalikan ya ilmunya. Ya. Apa ini artinya? Jawaban tentang iskal itu tadi, jawaban tentang yang tidak jelas itu tadi, ulaqaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasulullah sallallahu. Ya, ini yang diributkan ya dengan istilah takwil. Dengan istilah takwil. Ya. Wa ufawwidu amri ila Allah, takwil. Ya. Takwil itu secara bahasa maknanya rad, mengembalikan. Ya. Nah, apakah ilmu kudama mufawwid? Bukan. Ya, ilmu kudama bukan mufawwid. Ya. Bukan ahli takwil. Ilmu kudama bukan ahli takwil. Tadi di di bait Jauharul Tauhid tadi, ya, wa kullu nafsin awhama tasbiha fa'awwilhu aw fawwid wa rumkan fiha. Akidah asaliyah dalam terkait dengan asma wa sifat, terkait dengan asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Setiap teks Quran ataupun hadis yang bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, awhama tasbiha irtima, mengesankan, menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala, fa'awwilhu, maka ta'wil, rubah. Nah, rubah maknanya dari tekstualnya, rubah maknanya dari tekstualnya. Ya, au atau kembalikan kepada Allah, enggak tahu. Allah yang tahu. Ya. Ar-Rahman Rahim artinya apa? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Ya, Malik Yaumiddin, Allah yang tahu. Kembalikan, namanya tauhid. Namanya apa? Tauhid. Jadi dua cara ini dikepung oleh Asy'ariyah. Ta'wil atau tauhid, membalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warumkan jihan dengan niat untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa Ibnu Qudamah bukan at-tafwid? Ya, karena tafwid itu adalah thariqahnya Asy'ariyah. Sementara Ibnu Qudamah itu oleh Asy'ari dituduh mujassimah. Ya, kalau Ibnu Qudamah itu ahli tafwid, maka dirangkul oleh Asy'ariyah. Ya, karena thariqah Asy'ariyah itu Asy'ariyah dalam mengikapi ayat-ayat dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ta'wil atau tafwid. Berarti Ibnu Qudamah sejalan dengan mereka, Ibnu Qudamah ahli tafwid. Tapi orang Asy'ariyah, ahlul kalam itu apa? Menuduh Ibnu Qudamah itu bukan ahli tafwid, tetapi apa? Mujassimah itu artinya ahli sunnah, ya, artinya ahli sunnah, ya, yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Tekstualnya, tanpa ta'til, tanpa menginginkan al-arab, tanpa mengingkari, tanpa merubah tekstualnya, ya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan tanpa menetapkan tata cara sifat itu. Ya, ini disebut mujassimah oleh mereka. Sampai sekarang, ya. Coba mendekar ahli kalam di zaman sekarang misalkan ayat Faudah, ya, misalkan Faudah, ya, bukan mu'afiq, ya, bukan
Ya, Miftah bukan itu terus ya. Pendekarnya sekarang, ya, pendekarnya Ahlul Kalam sekarang. Said Taudang misalnya, ya. Said Taudang menuduh Ibnu Qudamah ini apa? Mujassimah. Ya Allah, itu yang nggak kenal Ibnu Qudamah itu apa? Ibnu Qudamah itu nggak kenal. Ya. Pertarungannya hanya di kelas ya akar rumput ya. Bukan di kelas tokohnya bukan. Ya. Wa narudu ilmahu ila qailihi, dan kita kembalikan. Ya apa jawaban dari yang tidak jelas itu kan menjadi konsekuensi sifat yang sudah jelas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan wallahu a'lam. Apakah kemudian di sana kosong ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap malam seperti yang akhir? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ya. Jadi yang benar yang mana? Semua benar, namanya iskal. Semua benar. Yang bilang tiga benar, yang bilang iya kosong benar, yang bilang wallahu a'lam juga benar. Ibnu Qudamah menempuh yang ketiga, wallahu a'lam. Ya. Jadi bukan maksudnya ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, Fadilus Maruf Kala'ala, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Maknanya Allah a'lam. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu. Ya, tetapi konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari sifat yang tidak jelas tadi. Konsekuensi dari sifat yang tidak jelas tadi. Ya, ya bisa saja kembali kepada yang dikasih berita, bisa saja. Ya, kembali ke situ bisa saja. Wa naj'alu uhdatahu, dan yang menanggung, yang bertanggung jawab terhadap ya apa yang belum jelas itu tadi, ya kita katakan, kita kembalikan ala nafsihi, kepada perawi, kepada penyampai, penyalur, pentransfer berita itu kepada kita. Ya, kita kembalikan kepada dia. Yang menyampaikan kepada kita, ya para ulama periwayat hadis yang menyampaikan hadis tentang Allah turun ke langit dunia di setiap malam di sepertiga yang akhir. Ya, apakah kemudian sehingga tanah Allah jadi kosong atau tidak, Allah pindah atau tidak dan sebagainya, kita kembalikan kepada dia. Ya, maknanya yang sebenarnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya, apa alasan Ibnu Qudamah? Jadi ini bagian yang kedua. Jadi ulama ini bagian yang kedua. Ya. Sifat Allah yang masih belum jelas. Ya, masih belum jelas karena dia merupakan konsekuensi dari sifat yang jelas atau karena ketidaktahuan orang yang membaca ayat atau hadis sifat tersebut. Ittiba'an li tariqir rasikhina bil ilmi, dalam rangka mengikuti jalannya, tariqahnya ar-rasikhina bil ilmi, orang-orang yang matang keilmuan mereka, yakni ahli sunnah wal jamaah. Ar-rasikhuna bil ilmi itu adalah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti tariqahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, bagaimana kemarin kita ini jelaskan ya. Ya, fahadha i'tiqadul firqatin najiyati ahli sunnah jamaah kemarin ya. Ini adalah akidah firqah najiyah ahli sunnah wal jamaah mansurah ila qiyam sa'ah. Ya, itu rasulullah ini. Ya, orang-orang yang matang keilmuannya. Ahli kalam enggak matang ilmunya. Alladzina asnallahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka. Kita mubin di dalam Al-Quran yang mubin, dalam Al-Quran yang nyata, yang jelas. Al-mubin ini mubayyan. Al-mubin maknanya apa? Mubayyan, yang sudah diperjelas, dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Bangga ilaika dzikru tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Maknanya mubin. Ini mubin maknanya mubayyan. Ya, Imam Syafi'i menulis kitab apa? Ar-Risalah Bayan, Al-Bayan, Bayanul Quran. Ya, Bayanul Quran. Ini Al-Quran Al-Mubayyan, makna kitab Al-Mubayyan, kitab yang dijelaskan, diperjelas. Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji mereka dalam firman-Nya, "War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Ya. Dan orang-orang yang matang keilmuannya, ya, yakni ahli sunnah wal jamaah. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, kalau antum ketemu setiap ayat atau hadis atau perkataan salaf yang memuji ilmu, maka maksudnya ilmu agama,
dengan ilmu yang lain. Maksudnya adalah ilmu agama. Seperti dijelaskan oleh Qayyim di Misbah As-Sa'adah. Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Mereka mengatakan amanna bihi. Kami beriman terhadapnya. Ya. Kullum min indi rabbina. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fi lammi mubtaghi ta'wil mutasyabih tanzil. Di Al-Quran ada yang jelas. Ya. Ayatul muhkamatun hunna ummul kitab. Ya, ayat yang jelas. Hunna ummul kitab disebut induk daripada Alkitab. Ya, apabila kita mendapati pertanyaan, maka kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas tadi. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, sedikit itu, makanya pada jam itu la ukharu, sedikit itu. Ya. Fa'amradina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan keyakinan. Zaid dalam masalah akidah. Ya. Atau zaid di sini ada bid'ah. Ya. Fa'amradina fi qulubihim bid'ah. Adapun orang yang di dalam qalbinya ada bid'ah. Ada zaid, ya, ada bid'ah. Ada penyimpangan keyakinan. Ada penyakit maut. Ya. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka lebih memilih mengikuti ayat-ayat yang belum jelas maknanya. Ya. Jadi yang muhkamah dikalahkan dengan yang belum jelas maknanya. Ya. Yang muhkamah dikalahkan dan yang belum jelas apa? Maknanya. Ibtigha al-fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah, mencari kekacauan. Yang fitnah di sini maknanya harus kekacauan. Dalam rangka untuk menebar kekacauan di tengah-tengah orang-orang beriman. Wa ibtigha ta'wilihi, dan ingin merubahnya. Ta'wil, merubah. Dan ingin merubahnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu tafsir, dan tidak ada yang mengetahui tafsirnya illallah, kecuali Allah. Fa'ala tigha'a ta'wil, Allah Subhanahu wa ta'ala zamma mubtari ta'wil mutasyabihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang dan mengikuti ayat-ayat yang belum jelas dalam rangka untuk menebar kekacauan dan ingin merubah. Ingin merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mentakwil. Ya, Allah kecam mereka, Allah selam mereka. Faja'ala tigha' ta'wil alamatan ala dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam ayat ini Al-Imran ayat 7 bahwa siapa yang mengikuti ayat-ayat yang belum jelas maknanya, termasuk di dalamnya ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk merubah dan menebar kekacauan, itu Allah tetapkan sebagai alamatan alal jauh, sebagai tanda apa? Menyimpangnya seseorang, sebagai tanda menyimpangnya seseorang. Ya. Contohnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Itu ayat muhkam, ayat yang muhkamah, ayat yang sudah jelas. Tidak ada sesuatu pun ya, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun. Ayat yang muhkamah. Ya. Kemudian ayat apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa juga sudah jelas. Ar-Rahman ya, istaqarra wartafa'a wa 'ala 'arsy. Bertempat tinggi di atas singgasananya. Ayat sudah jelas juga. Ya, ayat sudah jelas juga. Ya. Kemudian ini orang ya pilih jalur yang tidak jelas. Dia milih jalur yang tidak jelas. Dia katakan, lain kami selesai.
Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau kita tetapkan Allah itu bertempat dan tinggi di atas tinggatannya, maka berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita serupakan Allah dengan makhluknya. Maka kita harus ta'wil, kita harus rubah. Ar-Rahmanu 'alal istawa itu kita rubah. Maksudnya Allah berkuasa atas arsy-Nya, atas tinggatannya. Kita rubah, istawa kita rubah menjadi istaula. Ya, berkuasa. Ya. Yang muhkamat dia kalahkan. Berganti dengan apa? Yang mutasyabihah. Ya, misalkan begitu. Ya. Dan muhkamah dan mutasyabihah ini, meskipun sebagiannya maklumat itu muhkamah di zatiha, ya. Sebagian berita itu dia jelas di zatiha. Kalau ada yang enggak jelas itu kembali kepada kebodohan orang itu. Ya, kembali kepada kebodohan orang itu. Alhamdulillah rabbil alamin kan maknanya jelas. Kalau sampai ada orang yang enggak ngerti, itu kembali kepada kebodohan orang itu. Makna dari alhamdulillah rabbil alamin itu. Ya. Itu. Kalau sampai ada yang bilang, saya kok enggak jelas artinya apa ya? Ini berarti kembali kepada kebodohan orang itu. Berarti ayat alhamdulillah rabbil alamin itu enggak dia. Tapi ada ayat atau hadis yang mutasyabih. Memang dari lafaznya mutasyabih. Ya. Contohnya apa? Tadi konsekuensi daripada ayat. Konsekuensi daripada ayat yang memberikan antisan dengan jelas. Konsekuensi daripada nuzul itu hayyun ilal jihad, ya, hulul ard, ya, minallah subhanahu wa ta'ala. Tadi seperti tadi. Ya. Ya pindah, Allah pindah ke arah yang lain sehingga senjatanya jadi potong. Suwung dari Allah subhanahu wa ta'ala ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mutasyabihah. Ya. Tidak usah diikuti yang begitu. Jawab saja Allah wa'ala. Ya, jawab saja Allah wa'ala. Ya, kalau yang sibuk-sibuk bahas yang kayak gitu, kata Allah, kata gini apa? Alam kenal itu tanda orang menyimpang. Itu tanda orang yang apa? Menyimpang. Ya. Wa qaranahu bi-ibtigha'il fitnah fid dam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengecam orang itu digandengkan dengan orang itu apa? Mencari fitnah. Apa mencari fitnah? Fitnah di sini kekacauan. Dan dia memang cari keributan, cari kekacauan. Ya. Jadi salah satu makna fitnah. Salah satu makna fitnah. Kekacauan. Tsumma hajabahum amma ammaluhu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya hajabahum, menutupi mereka dari apa yang menjadi angan-angan dan cita-cita mereka. Ya, mereka punya cita-cita ingin menebar kekacauan, mereka punya cita-cita ingin merubah ayat-ayat Allah yang jelas. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihalangi. Wa qata'a ma'ahum ama qataduhu, dan Allah putus ya niatan buruk mereka. Ya, Allah putus niatan buruk mereka ini. Biqauli subhanahu, dengan Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, Allah putus dengan apa? Tidak ada yang mengetahui ya tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang matang keilmuannya. Ya. Tidak ada yang mengetahui tafsirannya, yang mengembalikan yang mutasyabihah kepada yang muhkamat, itu yang tahu hanya para ulama. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan rasikhuna fil ilmi, para ulama. Itu kalau wakafnya di situ, rasikhuna fil ilmi. Ya. Kalau wakafnya di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, warna itu yang tahu tafsir dari ayat-ayat yang mutasyabihah, yang maknanya belum jelas, itu yang tahu tafsirnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang enggak tahu? Rasulullah bilang yaquluna amanna bihi min rabbina. Orang-orang yang ngaku keilmuannya, ketika dia berhadapan dengan ayat yang tidak jelas maknanya, maka dia katakan kami iman. Kami iman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bimakna. Allah saja yang paling mengetahui maknanya. Ya, kalau wakafnya pada lafzul jalal, ya, pada ismullahil a'zam, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan kalau wakafnya ada al-ilm, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Maka berarti tafsir dari ayat-ayat yang tasyabihah, ayat-ayat yang belum jelas itu tafsirnya, ya, diketahui juga oleh apa? Orang-orang yang rasikhuna fil ilm, yakni ahli sunnah, ulama
yang matang keilmuan mereka. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Berkata Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanzilu ila samai dunya." Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Ya, langit kan ada 7 tingkatan, ya kan? Ya, langit kan ada apa? 7 tingkatan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wal ardi mislahunna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit menjadi 7 tingkatan. Ya, langit yang paling rendah disebut dengan langit dunia. Ya, langit yang terendah, dunia, langit yang terendah. Innallaha yanzilu ila samai dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Langit yang terendah. Turun. Yang dulu. Sifat apa bukan? Sifat. Sifat apa? Perbuatan. Sifat perbuatan. Allah mengendaki turun. Ya. Wa inna Allah yura fil qiyamah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di hari kiamat. Ya, di mahsyar dilihat oleh orang-orang beriman, di mahsyar dilihat oleh orang beriman, dan orang kafir maka tidak melihatnya. Adapun orang munafik maka diperdebatkan melihat atau tidak. Ya. Adapun di surga makanya orang beriman yang melihatnya. Di surga hanya orang beriman yang melihatnya. Ya. Wa ma asbaha bil a'di, dan hadis-hadis yang misal dengan ini. Jadi yang mirip dengan ini, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dan apa? Ada konsekuensinya. Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman di hari kiamat nanti. Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman di hari kiamat nanti. Apakah dilihat dengan mata kepalanya ataukah dilihat dengan mata hatinya? Ya. Apakah melihatnya mereka itu utuh-utuhnya ataukah tidak? Banyak konsekuensinya kan? Iya. Dan apakah orang-orang beriman saja yang melihatnya? Bagaimana dengan orang-orang munafik yang di dunia digolongkan sebagai orang Islam? Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia jihad, dia haji. Tapi dia munafik. Apakah dia munafik juga? Nah, ada konsekuensi yang diperdebatkan. Ya. Demikian pula Allah turun ke langit dunia. Apakah berarti Allah pindah tempat, kemudian arah tinggal sama Allah kosong dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nu'minu biha. Imam Ahmad jelaskan, nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kayf wa la ma'nan wa la narud shay'an minha. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasul haqq wa la naruddu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mengimaninya, Allah turun. Ya, Allah akan dilihat, kita imani. Dan hadis-hadis sifat yang semakna dengannya, kita imani. Bersyukurnya kita mempercayainya. Ya, kita mengatakan itu benar, Allah turun, itu benar. Allah turun ke langit dunia, itu benar, Allah akan dilihat, itu benar. Ya, lakai kita tidak menetapkan tata caranya Allah turun bagaimana, tata caranya Allah dilihat bagaimana, kita tidak menetapkannya. Pada makna, ya, dan kita tidak apa? Menetapkan maknanya. Bagaimana tidak menetapkan maknanya? Hah? Bagaimana tidak menetapkan maknanya? Makna seperti yang diyakini oleh ahli bid'ah, ahli kalam dari kalangan Jahmiyah dan ya turunannya. Ya. Tadi yang disebut dengan apa? Tafwid tadi. Wala naruddu syai'an minha, dan tidak menolaknya sedikit pun. Kita tidak menolaknya. Sedikit pun kita tidak menolaknya. Na'lamu, dan kita yakin. Alam di sini maknanya yakin. Kita yakin. Alam majaa bihi Rasul haq. Alam di sini maknanya yakin. Makanya dikatakan hak. Dan kita yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasul SAW itu hak. Itu pasti apa? Benar. Itu pasti benar. Ya. Wala naruddu Rasulullah SAW. Kita tidak akan membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perkataan Imam Ahmad yang menyikapi hadis-hadis sifat yang berkonsekuensi ada ketidakjelasan. Yang berkonsekuensi ada ketidakjelasan. Sehingga terjadi perdebatan. Ya, bahkan sampai saling mengkafirkan di kalangan ahli bid'ah. Sampai saling mengkafirkan. Yang mengatakan, ya singgasana Allah, ya tidak kosong. Ya, dikatakan kafir karena kamu menyelisihi sorihul akal. Ya, akal yang waras. Kamu menyelisihi akal yang waras.
Yang mengatakan iya, kosong. Dikafirkan sama yang mengatakan tidak. Ya, di kalangan ahli bidah sampai kalau mengkafirkan. Ya. Mengatakan, Allahu a'lam, kamu kafir juga. Ya. Mengatakan, Allahu a'lam, kamu kafir juga. Ya. Disebut waktu dia. Ya, disebut waktu dia. Ya, kamu kerjanya tawafus terus. Ya. Kerjanya sedikit-sedikit nggak tahu, sedikit-sedikit nggak tahu. Ya, belum kalau mau lagi. Ya, ahli bidah sampai mengatakan dalam perkara ayat-ayat yang apa hadis-hadis yang berkonsekuensi tidak jelas. Ya, hadisnya jelas, tapi ada konsekuensi yang tidak jelas di baliknya. Wala nasibullah bi'aktsar min wasaba bihi nafsahu bila haddin wala rayah. Dan kita tidak menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala melebihi sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, bila haddin wala rayah. Ya, tanpa batasan dan tanpa akhir. Tanpa batasan dan tanpa akhir. Ya, ini kata-kata bila haddin wala ghayah ini juga terjadi perdebatan yang panjang karena tidak ada teks itu di dalam Quran ataupun sunnah. Tidak ada. Ya. Ada sebagian yang menetapkan had, ya Allah, ya ini itu had, yaitu al-ulu, maksudnya al-had itu adalah al-ulu, ya maha tinggi. Ya, menafsirkan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Ada yang menafsirkan had itu dengan makna yang lain lagi. Ya. Tapi Ibnu Qudamah di sini ingin membentuk perdebatan. Ya. Katakan apa? Karena subuh ja'adzara mu'assafati nafsah. Kita tidak menetapkan sifat bagi Allah melebihi apa yang Allah tetapkan sifat itu bagi dirinya di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Kalau ditanya, ya, apakah Allah berpindah? Ketika Allah turun ke langit dunia, Allah berpindah. Katakan berpindah itu, ya, kata-kata tahayyuz, ya tahayyaz. Dalam bahasa Arab tahayyuz, ya tahayyaz. Ila jihah, min jihah, ila jihah. Ini tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Kita tidak menetapkan sifat bagi Allah melebihi apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Laisa mithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Karena Allah itu tidak ada satupun yang sama dengannya sedikit pun. Dalam hal apapun tidak ada yang sama. Ya, kamu memperdebatkan, kamu mendatangkan konsekuensi kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain berarti hingga sana menjadi kosong atau tidak kosong. Itu karena kamu samakan Allah dengan makhluk. Makhluk kalau pindah dari pindah sana, pindah tempat yang lain, maka pindah sananya kosong. Maka kemudian berpindah. Ya. Karena kamu samakan Allah dengan makhluk dalam pikiran kamu, dalam pikiran kamu. Ya. Jadi orang ahli kalam, mereka ahli kalam dalam sifat Allah SWT itu, mereka terjerumus terlebih dahulu di dalam tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tetapi itu di dalam di dalam imajinasi. Dalam imajinasi. Ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Imajinasi dia, berarti Allah tidak. Dengan dia dalam imajinasi dia serupakan Allah dengan makhluk itu kok turun ke langit ke tempat yang lebih rendah, dia pindah, makhluk kan begitu. Ya. Dia serupakan Allah dengan makhluk begitu. Untuk menghindari apa yang ada di imajinasinya itu, maka kemudian dia melakukan apa? Takdir, dia mengingkari, enggak, Allah enggak turun. Kalau saya tetapkan Allah itu turun berdasarkan tekstual hadis itu, berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Kata-kata berarti saya samakan Allah dengan makhluk, kata siapa itu? Nah, Allah enggak mengatakan, Nabi SAW enggak mengatakan, kalau kamu menetapkan Allah turun ke langit dunia, berarti kamu samakan Allah dengan makhluk. Enggak. Nabi katakan, Inna Allah yanzilu sama ikhlas di kulli lailatin. Nabi katakan Allah turun ke langit dunia. Dan Nabi tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan kalau kamu tetapkan Allah turun ke langit dunia berarti kamu samakan Allah dengan makhluk. Tidak. Itu dari kamu sendiri, di kepala kamu sendiri. Jadi mereka lari dari apa? Dari apa yang diimajinasikan dalam pikiran mereka. Allah kalau menyandang sifat ini berarti Allah serupa dengan makhluk, Allah sama dengan makhluk, kemudian mereka mengingkarinya. Atau mereka mentakwilnya, mereka merubahnya. Oh, maksudnya yang turun di sini adalah perintahnya. Maksudnya yang turun di sini adalah rahmatnya. Bukan Allah, tapi rahmatnya. Ya, kenapa? Kalau saya tetapkan Allah yang turun ke langit dunia berarti banyak konsekuensi. Kenapa kok bisa banyak konsekuensi? Karena berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Ya, kembali lagi. Jadi yang mustabiha itu dia, yang mujasimah itu dia.
Ya, tentang bidaya wa salta. Ya, kamu yang terjerumus dan musabbih, kamu yang nuduh. Kita ahli sunnah ya, musabbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Dan kita tidak akan memperdulikan. Ya, imajinasi manusia dia itu kita nggak akan pedulikan. Kita akan tetapkan Nabi SAW katakan, yang jululah sama ibunya, kita tetapkan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Kita akan tetapkan begitu. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Wa naqulu kama qala. Yang kita katakan adalah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Wa nasibuhu ma wasafa bihi nafsuhu. Karena kita akan mengatakan sifat Allah sesuai dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. La nata'adda dzalik. Kita tidak akan melangkahi hal itu. Kita tidak akan melangkahi hal itu. Zahiriyah. Tekstual. Ya, tekstual. Dalam iman kepada sifat Allah itu apa? Tekstual sesuai dengan zahir dan tekstualnya. Wala yablughu wasful wasiqin. Ya. Sifat yang ditetapkan oleh orang-orang yang menetapkan sifat Allah di luar apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjangkau Allah. Kita harus yakin itu. Ya, kita harus yakin itu. Siapapun yang menetapkan sifat bagi Allah di luar apa yang Allah tetapkan sifat itu untuk dirinya dalam Al-Quran atau Sunnah yang sahih, maka itu juga menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Ya. Nu'minu bil Qur'ani kulli. Kita beriman kepada Al-Qur'an seutuhnya, muhkamihi wa mutasyabihi, yang muhkam ataupun yang mutasyabih. Muhkam apa? Jelas. Ya. Mutasyabih sama, belum jelas. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li sana'atin syuni'at. Kita tidak akan menghapuskan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya li sana'atin syuni'at. Ya, hanya karena dikecam oleh orang, hanya karena apa? Dikritik oleh orang. Wala nata'addal Qur'an wal hadis, dan kita juga tidak akan melangkahi Al-Qur'an dan hadis. Wala na'lam kaifa kun hadzalik illa bi tanzih Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan kita juga mengetahui kun hadzalik kaifa kun hadzalik. Hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kecuali hanya sekedar apa? Ditasbih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maksimal yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengimani kebenaran apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Itu maknanya tasbih. Mengimani kebenaran apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Bertasbih Quran dan menetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu maksimal yang bisa kita lakukan. Ya, kita tidak boleh melangkahinya. Kita tidak boleh melangkahinya berdasarkan apa? Akliyat, berdasarkan dengan akal kita, dengan imajinasi kita, atau dengan kias, ya, dengan tas, ya, dan seterusnya. Wala hadza darajat salaf wa aimatul khalaf radhiyallahu anhum kulluhum, ya, di atas thariqah inilah ya para salaf dan para ulama yang datang sesudahnya. Para salaf di sini makna salaf siapa? Para sahabat, tabi'in, kemudian yang sesudahnya yang sejalan dengan mereka disebut a'immatul khalaf, para ulama yang datang sesudah mereka radhiyallahu anhum, daraj, berjalan. Ya, daraj, yakni salatan, jalan. Ya, di atas thariqah inilah para ulama salaf dan ulama generasi sesudah mereka berjalan. Ya, kulluhum muttafiqun. Ya, semuanya sepakat, semuanya satu kata, ijma' ala iqrar wal imrar, untuk mengimaninya, menetapkannya, ya, sesuai dengan tekstualnya. Maknanya imrar. Imrar apa? Ya, mengimani sesuai dengan tekstualnya. Wal isbat, dan menetapkan lima wadah min sifat. Ya, sifat yang disebutkan di kitabillah dalam Al-Quran wa sunnatul Rasulih dan sunnah Rasulnya min ghairi ta'arudun li ta'wili. Ya, tanpa menyentuh sedikit pun untuk mentakwilnya, merubahnya dari tekstualnya. Tantangan kepada siapa? Asy'ariyah. Tantangan kepada Asy'ariyah. Jadi, menurut ulama jelas sekali Asy'ariyah itu, ahli kalam itu, mereka tidak di atas thariqahnya salaf. Jadi kalau membantah mereka, ya, membantah tafsiran mereka, takwilan mereka dalam ayat sifat, ya, katakan saja kamu menyelisih thariqahnya salaf. Yang kedua, kamu menyelisih ijma'nya salaf.
Ya, kamu menyelisih tarikannya salaf, kamu menyelisih ijma'nya salaf, kamu menyelisih zahir kecuali Al-Quran dan Sunnah. 3. Ya, kalau nggak ngerti bantahnya cukup bantai dia. Ya, cukup bantai dia. Ya, yuk. Al-Quran memang menetapkan ya Allah fauqa aydihim, tapi ya di situ maknanya jasa, terbaik, nikmat. Terbaik itu sebutkan apa dalil-dalilnya. Jawabnya, kamu menyelisih salah. Kamu tidak di atas tarikannya salah, kamu menyelisih ijma'nya salah, ya. Kamu menyelisih zahir kecuali Al-Quran, kamu menyelisih kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumut sekali, kamu tulisan sekali kan? Ya, kamu nyawas sekali, kamu tulisan sekali, ya dong. Ya, kita kan di atas tarikannya salah, ya, bukan tarikannya ahlul kalam. Ya, ini tantangan kepada Syairah ini. Ini buku jamaah. Kata-kata min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, ya, tanpa menyentuh sedikit pun untuk mentakwil ayat ataupun hadis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, ini adalah tanggahan kepada siapa? Ahlul kalam di kalangan Asy'ariyah. Ya. Allah taala alam. Allah taala berikan pada salat kita ya. Jazakumullah khairan wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.